إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدن سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأزهر بن نجي إسماعيل سيد الشيخ محمد أنشار خصوصا إلى رأي سيد الإمام يحيى بن شارف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سفيان وسيد الإمام شيخ إبراهيم البيجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومرب الروح سيدي شيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيت بركاتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله رسالة المعونة. يا ابن آدم اطلبني تجدني فإنك إذا وجدتني وجدت كل شيء وإذا paraka fa'innaka paraka kul fa'iza fa'iza paraka kullu syai'in fa'ana ahabbu ilaika min kulli syai'in. Artinya ya ibnu Adam wahai anak cucu Adam utlubni carilah aku tajidni niscaya engkau akan mendapati aku fa innaka maka bahwasanya engkau iza wajadtani apabila engkau mendapati aku wajadta kulla syai'in niscaya engkau mendapatkan setiap sesuatu
Wa iza apabila keluputan akan engkau pataka kullu syai'in maka keluputanlah akan engkau setiap sesuatu. Fa'ana maka aku ahabbu ilaika lebih aku cintai kepada engkau, atau aku mencintai kepada engkau min kulli syai'in daripada setiap sesuatu. Penjelasannya ya ibna Adam, wahai manusia. Ini masih nasihat dari Allah yang ada di dalam kitab yang Allah turunkan, tapi tidak ada dalam Al-Quran secara tertulis. Ajarannya jelas ada di dalam Quran. Kutubul Munazzalah mengatakan, kita ulangi, kitab yang diturunkan dari langit yang disebut dengan Kutubus Samawiyah. Kitab Samawi itu ada empat. Pertama Zabur, kedua Injil, Taurat, Injil, Al-Quran. Berikut ada Suhuf. Suhuf itu dalam satu riwayat jumlahnya 100 suhuf. 100 suhuf itu dibagi-bagi. Ada suhuf Nabi Adam, ada suhuf Nabi Sis, ada suhuf Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Kalau dijumlahkan lembarannya itu, suhufnya itu ada 100 suhuf. Lalu semua kandungan kitab-kitab Allah yang diturunkan dari langit, Zabur, Taurat, Injil, dan segala suhuf maknanya terhimpun dalam Al-Quran. Maka ajaran-ajaran Taurat, ajaran-ajaran Zabur, ajaran-ajaran Injil secara tidak langsung itu ada dalam Al-Quran. Nah, sedangkan nasihat ini ada di dalam kitab yang diturunkan Allah, ya mungkin dalam kitab Taurat lah. Dalam kitab Taurat isinya sambungan yang lewat, ya ibna Adam, wahai manusia, utlubni, carilah aku, carilah aku. Kita disuruh Allah mencari Allah sampai ketemu. Kayak apa mencari Allah sampai ketemu, Rahmat? Nah, kita ambil dua aja. Kita aja dulu dua nang secara umum biar dapat mencari Allah. Biar dapat mencari Allah, karena Allah nyuruh carilah aku, tajib niscaya engkau akan mendapati aku. Bila engkau mau mencari aku, dapat. Artinya bila kita ini mau mencari Allah Ta'ala, tak dapat lawan Allah Ta'ala. Tapi tak dapat atau ketemu dengan zat Allah, bukan begitu. Maksudnya begini, cari Allah dalam keadaan kita. Keadaan manusia secara umum adalah dua. Ialah manusia ini secara umum keadaannya dua. Satu nyaman, dua sakit. Nyaman itu melahirkan gembira dan senang, sakit itu melahirkan susah, menderita, dan sebagainya. Pada dasarnya keadaan hidup di dunia itu cuman itu aja dua, nyaman lawan sakit. Carilah Allah di seketika kita nyaman. Supaya apa? Supaya di saat kita nyaman dengan kenikmatan dunia, tapi kita ketemu Allah. Bagaimana mencari Allahnya di dalam kenikmatan, di dalam kenyamanan nanti? Kita cari contoh. Kita makan nasi,
iwak daging nyaman benar, liurnya nyaman juga, awak sehat. Carilah Allah di dalam kenikmatan kita, di dalam nyamannya kita. Kayak apa caranya mencari? Cari nyamannya lah daging ini. Emang yang dimakan itu daging apa? Daging kambing. Cari, adakah Allah Ta'ala di dalam ini? Oh, ternyata ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala kambing ini ampun siapa? Oh, ampun si Fulan. Menukar berapa sekian. Si Fulan nang memberi kambing itu siapa? Allah Ta'ala nang memberi rezeki. Iya kan? Iya kan? Iya kalau lah. Nah, pada akhirnya kita ketemu di kambing itu, ketemu Allah, bahwa kambing, daging kambing yang nyaman kita makan ini modalnya adalah kambing. Ternyata kambing itu adalah bukan ciptaan manusia, tapi ciptaan Allah. Kambing itu Allah yang maulah untuk manusia. Terus yang kedua, kalau kambing aja dimakan tanpa bumbu, kadang juga. Siapa yang mau masak? Oh, ternyata kambing kari yang nyaman ini yang memasaki si Fulan. Datangnya si Fulan. Si Fulan ini memasaki, bumbunya adalah ini. Oh, ternyata rempah-rempahnya adalah dari bumi, dari tanah. Cari siapa yang menjadikan rempah-rempah ini? Ada bawangnya, ada sahangnya, umpama ada bawang putih, bawang merah, ada lumbuknya, ada bawang perainya, kemudian ada gulanya, ada garamnya. Siapa yang membuat? Allah. Oh, ternyata gulai kambing yang aku makan ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Tetamulah. Maka ketemu kita dengan Allah di saat nikmat. Allah menyuruh, utlub, cari aku. Bila engkau mau mencari aku, tajid niscaya engkau mendapati aku. Bila kita mau mencari, dapat. Ternyata ujungnya adalah Allah. Carilah Allah di saat kita sakit. Kita sakit, kada nyaman kepala, kada nyaman awak dan sebagainya, diteliti. Oh, ternyata kita ketemu Allah dalam sakit ini. Nang memberi sakit itu bukan makanan nasi. Yang memberi sakit itu bukan gula. Yang memberi sakit itu bukan iwak kari. Tetapi yang memberi sakit itu adalah Allah. Kenapa? Nang menjadikan garamnya Allah Ta'ala, menjadikan iwak karinya Allah Ta'ala, nang menjadikan nasinya Allah Ta'ala, nang menjadikan baminya Allah Ta'ala, dan seterusnya. Lalu akibat makan nasi, umpama kebanyakan makan nasi jadi sakit, akibat kebanyakan makan iwak karing yang asin jadi penyakit, karena orang banyak sakit akibat kebanyakan gula, orang banyak sakit akibat kebanyakan uyah. Tapi sadar dia, di waktu sakit itu dia ketemu Allah. Nah, lalu Allah mengatakan, carilah aku, niscaya engkau akan dapat. Carilah Allah di saat kita nikmat, carilah Allah di saat kita susah. Lawan apa mencari Allah Ta'ala-nya? Lawan tafakkur, lawan pikiran dan hati kita. Carilah Allah lewat pikiran dan hati kita. Lewat pikiran dan hati kita, niscaya kita akan mendapati Allah
Maka kata Allah, fa in wajadtani, maka jikalau fa innaka bahwasanya engkau iza wajadtani, apabila engkau mendapati aku, menemui aku. Bila kita nih mencari Allah lalu terdapat, mencari Allah di kenikmatan, mencari Allah di dalam sakit, ketemu Allah. Tapi mencarinya dengan pikiran dan hati kita. Begitu kita mikir, merenung dengan pikiran dan hati kita, ketemu Allah. Maka kita mendapati Allah. Allah lah yang memberikan kenikmatan ini. Maka kita akan mendapati Allah. Allah lah yang memberikan sakit ini. Di saat itulah, kata Allah, jika di saat engkau menemukan aku, wajadta kulla syai'in, engkau mendapatkan setiap sesuatu. Bila kita nih Ramadan ketemu Allah di dalam sabar, di dalam nikmat, kita ketemu Allah di dalam nikmat, nang lahir dari ketemu Allah di dalam nikmat itu apa? Syukur. Maka dengan syukur hati kita senang, dengan syukur nikmat ditambah Allah, dengan syukur segala sesuatunya jadi mudah. Ketika kita sakit, kita mencari Allah di dalam sakit, ternyata ketemu Allah, lalu kita sabar karena yang memberi sakit ini adalah Allah, lalu sabar. Bila kita sabar, inna sabra malakul amri, sabar itulah yang bisa mendapatkan sesuatu. Orang apabila sabar, insya Allah dapat. Bila sabar dapat. Artinya apa? Kesimpulannya, kalau kita ingin dalam kehidupan ini mendapatkan setiap apa yang kita inginkan, maka carilah Allah. Carilah Allah sampai mendapatkan Allah Ta'ala. Mencari Allahnya dengan pikiran dan hati kita, mencarinya di saat dalam nikmat, di saat dalam sakit. Maka iza wajadtani, apabila engkau sudah mendapati aku, kata Allah, wajadta kulla syai'in, engkau akan mendapatkan setiap sesuatu. Iyalah, apa aja insyaallah dapat rahmatnya, asal kita dapat Allah dulu. Asal dapat Allah, dapati Allah, insyaallah sesuatu yang kita inginkan kita dapatkan. Kalau kita menginginkan sesuatu tapi Allah Ta'ala ditinggalkan, manalah. Ya kan? Nah, habis. Wa iza buttaka, apabila engkau keluputan kada mencari Allah, kada ketemu Allah di dalam nikmat, kada mendapati Allah di dalam sakit, pataka kulla syai'in, maka akan keluputan segala sesuatu. Di saat kita nikmat, ternyata kita kada ketemu Allah, kada hanya lupa dengan Allah. Di saat sakit kita kada ketemu dengan Allah, maka apapun dalam kehidupan tidak bisa kita dapatkan. Karena sesuatu bisa didapatkan apabila kita ketemu Allah. Allah berkata, ana ahabbu ilaika min kulli syai'. Kata Allah, aku lebih cinta kepadamu dari setiap sesuatu. Allah itu sayang kepada manusia. Allah kepada manusia itu sayang. Tidak seperti Allah sayang kepada malaikat, tapi ternyata Allah lebih sayang kepada manusia daripada malaikat. Kenapa? Kenapa? Malaikat itu bikai makhluk nyata taat, sudah paham. Ini coba kita kini.
Ini kita hari raya haji. Ini menghadapi hari raya haji. Hari raya haji itu kan ceritanya Nabi Ibrahim menyembelih anak beliau menurut ahlu sunnah wal jamaah dan Nabiullah Ismail. Sekalipun menurut orang Syiah itu adalah Nabiullah Ishak. Ya sudahlah, kita ambil Ismail. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Ismail? Karena Allah ingin membuktikan Ibrahim ini sayang cinta kepada Allah kah atau cinta kepada anaknya? Kan begitu. Kada gampang-gampang rahmat. Nabi Ibrahim itu sekian lama mendambakan anak, ternyata kada beranak. Kawin dengan siapa? Sarah. Kawin dengan Sarah, kada beranak. Lalu Nabi Ibrahim kawin lagi dengan Hajar, baru beranak. Tapi di saat Hajar beranakan, anaknya dinamai Ismail. Ketika Ismail umur rami-raminya, ada yang mengatakan umur 4 tahun, ada yang mengatakan umur 7 tahun. Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar disembelih. Kenapa Allah memerintahkan? Karena menurut sebagian ulama Ibrahim lebih hatinya lebih cenderung kepada anak, lebih sayang kepada anak, lebih cinta kepada anak daripada Allah. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail sebagai bukti kecintaannya, ketaatannya kepada Allah. Sanggupkah Ibrahim menyembelih anak yang dia cintai, anak yang selama ini didambakan demi untuk Allah? Kada gampang, sangguplah. Kita kada sanggup rahmat. Sampai Nabi Ibrahim mengutarakan kepada Ismail anaknya, ya bunayya inni ara fil manami azbah. Nak, Abah diperintahkan menyembelih engkau. Kayak apa menurutmu? Kayak apa menurutmu? Kata Nabi Ismail, ya abati al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ternyata Ismail yang waktu kecil itu berkata, ya abati al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan perintah Allah, insyaallah ulun sabar. Nah, Nabi Ibrahim masak sarang sesuai perintah siapa? Ismail. Nabi Ismail minta pian menyembelih ulun lan dapi parangnya biar ulun nyaman digantal. Nah, masak paham. Di saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, para malaikat di atas langit tegang. Malaikat di atas langit itu tegang, ada yang menangis. Kenapa? Karena iba melihat hebatnya Nabi Ibrahim. Hebatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hebatnya Nabi Ibrahim. Ujar malaikat, hei para malaikat di langit, saksikan Ibrahim. Dia membuktikan cintanya kepada Allah. Dia sanggup mengorbankan menyembelih anaknya demi membuktikan cintanya kepada Allah. Demi untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Ibrahim, wani sanggup mengorbankan anak. Kita belum sanggup rahmatullah.
Kita harta aja diminta Allah untuk berkorban untuk pesantren demi agama Allah belum sanggup, apalagi anak. Kita diminta Allah berkorban, jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian di jalan Allah. Salah satu berjuang di jalan Allah Ta'ala, ayo kita kembangkan agama Allah. Ilmu ini biar orang pesantren ini dikembangkan. Dengan apa? Dengan tenagamu, dengan hartamu. Tapi ada orang habis-habis dada. Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan anak demi cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat aya kagum, mun malaikat rahmat makhluk monoton ada maksiatnya. Malaikat itu kada bisi nafsu. Makanya Allah, ujar Allah, ana ahabbu ilaika, aku lebih sayang kepada engkau, ala kulli min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu. Allah itu sayang lawan kita. Allah Ta'ala itu cinta kepada kita. Coba kita ini dengan keadaan ekonomi nang pas-pasan, dengan keadaan sakit melawan hawa nafsu, tapi kita masih sanggup berbuat taat, berbuat ibadah kepada Allah. Malaikat kada benafsu nyaman. Coba mun benafsu ya Allah. Coba mun benafsu. Makanya dulu rahmatai malaikat itu pernah protes lawan Allah. Protes lawan Allah Ta'ala, melihat manusia ini kebanyakan ada yang membunuh, ada berzina, ada itu. Protes. Ujar Allah Ta'ala, jangan menyalahkan manusia dulu. Kalian tidak punya nafsu. Kalian jika punya nafsu belum tentu sanggup juga. Sampai dibuktikan. Sekarang kita buktikan. Siapa yang paling alim di antara kalian? Sekarang aku beri nafsu. Maka ditunjuklah malaikat Harut wa Marut. Dalam Al-Quran ada ceritanya, kalimat Harut lawan Marut. Itu nama malaikat. Lalu Harut dan Marut ini diberi nafsu. Turunlah ke bumi. Pagi turun, sore naik ke atas langit. Pagi turun, sore ke atas langit. Tujuannya apa? Karena punya nafsu, dibebani oleh Allah untuk berdakwah. Lalu Harut Marut ini berdakwah, mengajak manusia beriman kepada Allah, mengajak manusia taat kepada Allah. Suatu hari Harut Marut melihat perempuan cantik yang bernama Zuhrah. Ngarannya Zuhrah, maka dua hendak. Harut hendak lawan Zuhrah, Marut hendak lawan Zuhrah. Nang ngaran cinta kada kau ditahan-tahan, kehendakan orang bernafsu. Nang gaya pak kita hendak ya kada menggebu-gebu. Wah, ngaran hendak, ngaran cinta. Kada tahu dihujan, kada tahu ini cinta Anda. Nah, lalu kada nyaman cinta ini kada diungkap, membubuk. Datanglah Harut lawan Marut kepada Zuhrah. Maka Harut dan Marut ini mengutarakan bahwa kami ini berdua hendak. Ujar Zuhrah, kada bisa. Kita beda keyakinan. Kebetulan Zuhrah ini adalah penyembah api. Sedangkan Harut dan Marut ini adalah membawa orang kepada tauhid, menyembah Allah. Pokoknya ujar Zuhrah kada bisa. Karena kita beda keyakinan.
Udah. Beberapa hari kemudian datang lagi Harut Marut, pokoknya kami hendak yang namanya cinta. Bahasa orang ini Harut Marut kada karuan guning, terbayang-bayang di mata, terbayang-bayang, pokoknya kayak cinta lah. Datang ulang lawan Zuhrah, kami hendak lawan engkau kayak apa? Tanya bahasa kita kawin. Ujar Zuhrah, kada bisa kecuali kalian ikut keyakinanku. Paham? Ikut keyakinanku. Lah, nah karena cinta tergadailah iman. Karena cinta tergadailah kepercayaan. Kawinlah, ujar Harut Marut, aja kami rela meninggalkan iman ini demi untuk mendapatkan cinta. Dah beres. Akhirnya apa? Harut Marut meninggalkan imannya demi untuk mendapatkan Zuhrah. Dia rela menyembah api, dia rela meninggalkan Allah, kafir dengan Allah demi cintanya. Tahu ya? Malam pertama tidak bisa. Ujar Zuhrah, kena dulu nafsu. Karena punya nafsu. Ujar Zuhrah, ayo ulun siap disentuh. Wah, bahasa orang sekarang, ulun siap melayani dengan sepenuh hati, nikmatilah diriku, tapi syarat satu. Dengan satu syarat, padahi ulun nampak ilmunya pian turun langit, naik langit. Kenapa ilmunya? Kenapa? Karena Harut itu bila pagi turun ke bumi, sore naik langit. Bila pagi turun ke bumi, sore naik ke atas langit. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Nah, lalu rahmatai ujar Zuhrah, bila pian mau memandangkan ilmunya itu, silahkan nikmatilah tubuhku. Cinta, nafsu, padahal ini amanah Allah, rahasia Allah, mana kafir. Sekalinya apa memadahi, dibukanya rahasia Allah. Nih bacaannya, nih bacaannya. Habis itu apa aja pikai dibaca oleh Zuhrah, naik Zuhrah ke atas langit. Sedangkan Harut Marut ilmunya batal, kada kau lagi naik ke atas langit. Lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cerita panjang, kada kau lagi ya, kalau Harut Marut ikam ini nyaman menyalahkan manusia saat ikam kada punya nafsu. Begitu kalian punya nafsu, hanya melihat Zuhrah, belum lagi melihat anaknya, melihat Zuhrah, sudah karingan iman bergadai, hanya melihat Zuhrah, kafir. Belum lagi melihat artis Indonesia. Belum lagi. Nah sekarang lihat manusia, kadang-kadangnya itu tahan. Mereka manusia tahan. Mereka tidak hakun, tidak mau menggadaikan iman hanya karena cinta. Mereka kadang mau lihat manusia, kadang mau, mereka tidak sanggup menggadaikan iman hanya karena cinta. Tidak bisa. Akhirnya apa? Menyesal. Harut dan Marut menyesal. Oleh Allah dihukum. Harut, Marut, kalian berdua apa ingin azab di akhirat, apa azab di dunia? Udah ya Rabb, kami memilih azab di dunia. Maka diazablah Harut dan Marut di dunia, digantung rahmatnya.
kepala ke bawah, batis ke atas sampai kiamat, digantung nang kayak kambing disumbalih. Orang kambing disumbalih itu dia nang kayak itu tuh sampai sekarang menurut sebagian riwayat kayak itu. Kayak kita nilai, makanya jangan nyambet orang. Jangan nyambet orang, jangan nampak menampalak orang mun itu jar napa pondokan itu jar gini, jangan kam gini, jangan main menampalak orang napa itu jar alim gini jangan, karena Rasulullah bersabda man ayyara ahadan, siapa yang menampalak seseorang, menampalak tuh ya kayak itu mau itu jar ini padahal gini, nah kaina Allah kada mematikan dirinya kecuali dia merasakan kena juga napang inya tambalak itu. Lah, kita menampalak anak orang alim, kenapa jur anak orang alim itu jur kunyuk-kunyuk kada diajari gurunya kah ini dan sebagainya. Nah, kada lawasnya kana tuh anaknya tuh. Kada lawas anaknya kana juga. Hanya kita jangan menampalak orang. Diri kita aja, bila kita menampalak orang lain, suatu saat kita kena apa yang kita tampalak itu. Bila menampalak orang, anaknya betianan, kayaknya anaknya bisa betianan juga itu. Bila menampalak orang begini, suatu saat inya diberi oleh Allah Ta'ala apa yang inya tampalak kepada orang lain itu. Allah ahabbu ilaika min kulli syai', kata Allah, aku lebih cinta kepadamu dari setiap sesuatu. Artinya apa? Kita ini disayangi Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Makanya cari Allah Ta'ala sampai terdapat, cari Allah di waktu nikmat dengan pikiran dan hati kita, carilah Allah di saat kita sakit dengan pikiran dan hati kita, maka ketika kita ketemu Allah, terdapat Allah, kita akan mendapatkan segala sesuatunya. Habis. Berikutnya, ya ibn Adam, wahai manusia, ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.